Selamat siang, Mas I. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa datang kali ini di Sekretariat DPP dalam acara Ngopit, Mas. Jadi SPN sekarang kita punya acara Ngopit. Jadi Ngopit. ngobrol pintar, Mas. Oh, ngobrol Ya. pintar. Iya. Jadi supaya kita bisa pintar bersama. Dan hari Oke. ini saya pengen pintar, dapat ilmu dari Mas Ii. Tapi sebelum kita mulai ngopit, alangkah baiknya kenalan dulu, Mas, karena saya tahu dari Mas Iip itu dari teman saya sebetulnya, hanya Mas Iip, tapi saya nggak tahu sebenarnya Mas Iip itu siapa sih gitu. Ya mungkin bisa Mas kenal ya. Ngopi apa ngopit sih? Ngopit. Ngopit. Iya, jadi ngobrol pintar, ngobrol Mas. pintar. Iya. Iya ya, bener. Emang bagus nih acara-acara begini. Saya sepakat sekali. Jadi dengan generasi yang sekarang beda dengan generasi tahun 80-an ya. Betul, betul. Yang lebih mengenal TV. Sekarang anak-anak lebih, generasi buruh sekarang lebih mengenal gadget. Jadi mereka lebih banyak lihat video. Saya sehari-hari di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane. Iya. Kalau nama di KTP itu Syarif Arifin, pakai P. Syarif Arifin, pakai P. Pakai Ya. P. Kenapa harus pakai P? Karena orang Sunda. Oh gitu. Kalau biasa SD, Iya. Syarif Arifin pakai P. Jadi bukan pakai F gitu. Oke. Ya sehari-hari di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane. Ini lembaga, kalau di antara orang menyebutnya ya LSM atau Iya. organisasi non pemerintah, karena memang bukan under partai, bukan juga lembaganya pemerintah gitu. Ya. Nah, ini lembaga yang berdiri tahun 1991. Oh cukup lama ya, Mas ya? Iya. Tapi bukan saya yang diriin. Oh gitu. Waktu itu ya dia bisa berdiri sendiri lah gitu. Oh, Nah, tahun 91 ya ada beberapa aktivis mahasiswa di Jakarta kemudian berkumpul. Sampai sekarang aktivitasnya masih sama. Kita itu lembaga yang fokusnya melakukan penelitian, pelatihan, terus dokumentasi. Mendokumentasikan pengalaman-pengalaman atau aktivitas-aktivitas perburuhan. Jadi kalau dilihat dari segi kantornya ya banyak dokumen, akhirnya ada dokumen kasus, ada dokumen perjanjian kerja bersama, ada dokumen, ada foto-foto dan lain-lain. Memang tugas kita memang di wilayah itu. Yang kedua ya riset. Kalau riset kita sebenarnya risetnya ini tujuan utamanya memang mendukung aktivitas serikat gitu. Aktivitas serikat, misalkan serikat buruh perlu negosiasi kan butuh data, ya kita menyediakan datanya gitu, menyediakan analisisnya gitu. Terus yang ketiga membantu kegiatan-kegiatan pendidikan gitu. Kegiatan pendidikan biasanya levelnya ada yang level tingkat nasional, ada yang level tingkat daerah, ada yang level cabang, ada juga levelnya level tingkat pabrik gitu. Gitulah kurang lebih seperti itu. Jadi secara aktivitas tidak berubah, paling metodenya aja sekarang berubah, alat-alatnya aja yang berubah. Iya. Gitu. Terima kasih Mas perkenalannya. Ngomong-ngomong masalah riset tadi ya, salah satu dari apa yang selama ini dikerjakan oleh LIPS ya, salah satunya Mas Iip sendiri ya. Saya panggil Mas Iip ya. Ya boleh. Tapi enggak Iip gitu enggak ya? Enggak. Jangan Iip. Iya, jangan Iip ya. Gitu. Iya. Ini saya juga membaca sedikit tentang hasil riset yang dilakukan oleh SPN, juga LIPS dan WRC, tetapi kan hanya sebatas saya membaca itu sedikit gitu loh ya. Tetapi hari ini kebetulan Mas I bisa datang, saya ingin tahu lebih banyak. Sehingga hasil riset ini nanti bukan hanya saya yang baca Mas, tapi bisa nih diketahui oleh publik, terutama oleh serikat pekerja, oleh anggota serikat pekerja, bahkan mungkin pengusaha tuh bisa mendengar apa yang disampaikan Mas Iip gitu. Apa sih yang melatar belakangi riset tersebut gitu Mas? Kalau secara
Jadi ini riset dilakukan oleh 3 lembaga sekaligus. Iya, 3 lembaga. Ada WRC, Worker Right Consortium, ada DPP SPN, Ya. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional, kemudian ada kami dari LIPS gitu. Latar belakang utamanya sebenarnya karena di akhir tahun 2019, 2018, 2019 ada fenomena relokasi pabrik. Sebenarnya fenomena yang bukan sama sekali baru. Iya. Dapat terjadi sejak tahun 2013. Kemudian terjadi secara massal di tahun 2018, 2019. Kemudian kita berinisiatif melakukan riset tentang bagaimana praktek relokasi ini hubungannya dengan kekerasan di tempat kerja, kekerasan dan pelecehan seksual gitu. Gitu. Kebetulan waktu itu kita membagi peran. Pertama, LIPS melakukan riset. Iya. SPN melakukan pelatihan hasil dari riset, yang WRC melakukan advokasinya. Jadi tiga fungsi secara sekaligus. Begitu kurang lebih kenapa kita melakukan risetnya. Iya, jadi punya misi yang sangat luar biasa ya, sebetulnya dilatar belakangi oleh bagaimana relokasi yang besar-besaran terjadi, kemudian ditambah lagi dengan waktu itu sudah COVID ya Mas ya? Belum ya, 2019. Belum. Oh, COVID kita kan COVID 2020. 2020 ya. Ya, jadi sebelum COVID saja relokasi sudah besar-besaran seperti itu, tapi memang 3 lembaga tadi melihat ya bahwa ini ada potensi praktek yang terjadinya kekerasan juga gitu di situ. Nah, kemudian dalam riset ini kan tentunya tidak begitu saja dilakukan, tapi menggunakan metodologi yang tepat ya Mas ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan riset tadi tercapai. Metodologinya apa sih Mas yang dipakai selama ini? Ya, sebenarnya kan gini. Secara lembaga, LIPS-nya sendiri memang dia punya metodologi ya. LIPS dia menjalankan sebuah metodologi riset secara lembaga. Kemudian ada metodologi risetnya sendiri. Jadi ini soal cara kerja aja. Yang paling penting dari sebuah metodologi penelitian sebenarnya kalau di arah kita ya, dari arah LIPS, sebaik apapun hasil riset, itu tujuannya bukan untuk orang lain. Sebenarnya itu selalu jadi beban moral buat kita. Gimana caranya riset ini bukan sampai ke pemerintah, tapi bagaimana caranya hasil riset ini bisa dibaca lagi oleh teman-teman, terutama oleh kawan-kawan kita yang menjadi bagian dari informan dalam penelitian ini, atau kita menyebutnya subjek dalam penelitian ini. Kita pengen sekali, makanya ini sebuah kesempatan, mudah-mudahan kalau ada podcast seperti ini bisa membantu menyampaikannya gitu. Insya Allah. Kita menyebutnya metodologinya, kalau secara teori disebutnya riset aksi. Riset aksi. Ya. Riset aksi itu sebuah metodologi panduan atau perpaduan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Jadi secara teknis langkah kerjanya kita juga melakukan wawancara, kita juga melakukan survei, kita juga melakukan pengamatan, terus mengumpulkan kasus-kasus, termasuk apa yang terjadi di media, gitu. Apa yang terjadi di media. Jadi kalau disebut metodologi ini paling komprehensif daripada metodologi lain. Misalkan ada yang survei kan metodologi itu, ada yang ya cuman survei aja, melihat peristiwa sebagai angka gitu. Misalkan kecelakaan kerja 20 orang, padahal 20 orang itu manusia gitu. 20 orang atau 20 orang meninggal, padahal meninggal itu manusia, ada keluarganya. Makanya kita mengenalkan metodologi riset aksi. Yang kedua, metode selain kita melakukan wawancara itu melakukan pengamatan. Pengamatan lapangan. Alhamdulillah. Iya, silakan Mas. Pengamatan lapangan berdasarkan informasi-informasi yang kita temukan sejak awal. Jadi ada pra informasi disebutnya, atau pra survei gitu. Pra survei misalkan karena riset ini dilakukan di berapa tempat itu Mas riset dilakukannya? Banten, Jakarta, jadi wilayahnya ada Banten, Jawa Barat,
terus tiga. Jakarta itu Jabodetabek, Jakarta, kemudian Jawa Barat. Jawa Barat itu Subang, ada Bogor, Subang ya. Subang dan Bogor. Kemudian Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada satu lagi Jogja. 4 berarti 4 provinsi. 4 provinsi sekitar Jogja itu ada 5 kota kabupaten. Itu berapa perusahaan ya Mas dari 4 provinsi yang tadi ada Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jogja. Jawa Tengah, Jogja. Itu ada berapa perusahaan ya? Ada 12. 12 ya? 12 perusahaan. Lumayan banyak ya Mas ya? Ya, bukan perusahaan saya juga. Oh. Gitu. Tapi yang penting sebenarnya bukan yang kita lihat adalah kan perbandingan antara wilayah industri lama dengan wilayah industri baru. Jadi. Wilayah industri lama itu adalah wilayah industri yang dibentuk pada tahun 80-an atau yang kita sebut dengan kawasan industri yang dibentuk oleh pemerintah seperti Cakung. Nah, Cakung itu kan memang kawasan industri dibentuk oleh pemerintah, atau kawasan industri yang sebenarnya dia kawasan industri, bukan kawasan industri, pabrik yang ditetapkan statusnya sebagai kawasan industri. Jadi model pertama adalah kawasan industri yang dibiayai oleh pemerintah, Cakung, Surabaya, tapi itu Surabaya tidak masuk dalam wilayah riset kita. Terus Wijaya Kusuma di Jawa Tengah gitu. Terus ada juga wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan berikat, gitu. Nah, itu biasanya tahun 2000-an, sampai sekarang juga masih terjadi. Masih berikat sekarang. Berikat masih. Jadi pabrik yang kemudian diberikan status kawasan berikat. Nah, periode kedua adalah kawasan industri yang dibentuk pada tahun 2010 ke atas sampai sekarang. Itu kategorinya adalah kawasan industri yang dibangun oleh swasta. Jadi agak beda, misalkan kalau kita memperhatikan kawasan industri tahun 80-an, itu cuman yang terlihat pabrik. Iya. Pabrik, pergudangan yang terlihat. Kalau sekarang kawasan industri itu dilengkapi dengan ada perumahannya, sarana prasarana ya. Ada sarana prasarana. Jadi membedakan antara kawasan industri lama dengan baru itu seperti itu. Kalau tahun 80-an kawasan industrinya dibentuk oleh pemerintah, kalau sekarang kawasan industrinya dibangun oleh swasta. Gitu. Kawasan industri sekarang lebih banyak, jadi lebih lengkap fasilitasnya. Menyediakan dry port, jadi terminal pelabuhan kering, gitu. Jadi pergudangannya pergudangan besar, gitu. Nah, yang kita lihat adalah perpindahan pabrik garmen terutama karena yang terjadi selama tahun 2000 atau migrasi besar-besaran, perpindahan besar-besaran tahun 2018-19. Itu pabrik garmen dan sepatu, gitu. Iya. Terima kasih. Nah, dari tadi 12 perusahaan tuh Mas ya. 12 perusahaan tuh berapa sih korespondennya atau narasumber yang diwawancara itu? Kemudian temuannya apa Mas itu kira-kira? Sampai menarik enggak gitu? Kayaknya sih menarik nih temuannya nih kayaknya nih. Ya gini, ini total yang tadinya kita pengen wawancara sekitar 191, cuman gagal. Karena sejak awal kita tidak mengira akan pandemi. Oh iya. Gitu. Jadi salah satu kendalanya adalah karena terjeda oleh pandemi. Jadi riset ini dilakukan selama setahun. Jadi cukup panjang gitu. Beberapa hal karena bukan teknis, karena ada persoalan pandemi. Kemudian kita juga menambahkan pertanyaan tentang pandeminya. Kemudian jadi karena terinterupsi oleh pandemi. Yang kedua, pada saat kita mau ke Jawa Tengah, kan ada banjir besar waktu itu di Pekalongan, sehingga kita nggak bisa masuk sama sekali. Sebenarnya yang cukup membantu dalam penelitian ini kan penelitian, karena kita menggunakan riset aksi ya. Riset aksi yang tidak menempatkan buruh sebagai objek gitu. Jadi sebenarnya tim penelitinya itu dari teman-teman SPN. Kontribusi saya sangat sedikit. Jadi kontribusi lebih banyak justru teman-teman di wilayah DPC,
di PSP. Yang melakukan riset langsung ya. Jadi teman-teman sebenarnya ada teman-teman dari Serang, kemudian dia terlibat dalam tim. Dia juga yang mengatur wawancara, mengumpulkan teman-teman. Justru keringatnya ada di mereka sebenarnya. Kontribusi lebih banyak buat di mereka. Atau teman-teman di Jawa Tengah. Di saat pandemi harus ngumpulin buruh, kebayang nggak gitu? Ada salah satu wilayah riset kita, ternyata saya baru tahu setelah pulang dari sana. Mas, sebenarnya itu wilayah tempat kita itu wilayah merah. Maksudnya itu memang tidak boleh ada perkumpulan. Tapi waktu itu sempat kumpul sampai 40 orang. Karena nggak tahu, jadi nggak was-was ya, nggak deg-degan ya. Iya. Tapi nggak sakit juga kan? Nggak juga, saya aman. Saya aman. Kemudian karena itu menarik ya, maksudnya kontribusi terbesar SPN. Kita tadinya mau 191, gagal cuman tercapai 141 orang. Jadi dalam 12 pabrik itu 141 ya? 141 orang. Rata-rata itu ada buruh, tidak. Jadi kita pakai kategori pengurus, anggota serikat, sama non serikat. Jadi yang tidak berserikat gitu. Jadi 141 itu jumlahnya ada perempuan dan laki-laki, tapi memang mayoritas perempuan yang kita wawancara. Karena memang temanya sendiri memang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan terhadap buruh perempuan. Tapi waktu itu memang belum rame-rame soal kilo. Belum ya? Belum rame. Iya, kilo kan 21 Juni 2019. 2019, iya. Isunya baru muncul, terus ramenya kan baru sekarang. Iya. Rame, sekarang ada aksinya, ada... Karena udah 3 tahun, Mas, jadi harus diramein. Oh iya, benar juga. Nah, waktu itu kita tidak memikirkan, tidak membayangkan bahwa ini ada hubungannya dengan kilo dan lain. Pokoknya kita riset aja soal bagaimana praktek kekerasan. Saya lupa mengatakan kan gini. Latar belakang riset ini kenapa kita menjadi sangat penting, sangat berkepentingan melihat relokasi ini berbahaya bagi serikat pekerja, serikat buruh. Karena pada saat relokasi jadi sebelumnya LIPS melakukan studi awal atau sebenarnya memang melakukan pengumpulan informasi tentang relokasi. Jadi waktu itu ada sekitar tahun 2018 kita mengumpulkan data kasus pabrik-pabrik yang relokasi dari Jakarta, Bogor, Bandung Raya kan termasuk wilayah industri lama. Terus Banten ada sekitar 20 pabrik yang secara massal pindah. Awalnya itu mulanya. 20 pabrik, kalau satu pabrik 3.000, berarti 3.000 kali 20 pabrik. 60.000 ya. 60.000 orang kehilangan pekerjaan. Jadi rata-rata, dan itu nggak normal perpindahannya. Maksudnya kenapa nggak normal? Satu pabrik yang sangat terkenal, misalkan di Purwakarta. Buruh hari ini masih bekerja, libur sehari, tiba-tiba pas masuk kerja, tutup pabriknya. Mesinnya hilang? Mesinnya hilang, gitu. Mesinnya nggak ada, bahannya. Nah, terus kita juga mengetahui misalkan di Bekasi, PT Selaras Kausa Busana, SKB itu ya. Terus kabur pengusahanya. Terus ada juga di Tangerang, PT Mikwang. PT Mikwang dia suppliernya untuk label embos atau label untuk PT PWI. Kemudian si perusahaannya kabur dan saya tahu bahwa pengusahanya dijadikan DPO oleh kepolisian. DPO-nya oke, tapi hak buruhnya kan tidak terpenuhi. Gitu. Harus berjuang dulu gitu. Nah, itu sebenarnya latar belakang ini mengerikan situasinya. Pabriknya pindah, mesinnya dipindah, bahan bakunya dipindah, dan satu lagi bahwa dalam sistem kerja Garmin ada satu ciri yang khas. Mereka punya sistem kerja berdasarkan target gitu. Kalau di Cakung namanya scoring. Nah, nama resminya scoring. Tapi buruh biasa menyebutnya scoring dan saya lebih suka menyebutnya scoring. Scoring itu adalah buruh bekerja untuk memenuhi target gitu. Misalkan harus pulang jam 4 karena target belum tercapai maka harus diselesaikan meskipun sampai jam 5. Tanpa OT ya. Tanpa overtime. Tanpa kalaupun itu diselesaikan karena itu sebenarnya mirip dengan kerja paksa kan. Iya. Terus kalau di Tangerang kan namanya jam loyalitas. Jam molor. Kalau di Serang jam molor, terkenal sekali yang waktu salah satu pabrik di pembuat Nike, New Balance. Jadi jam molor. Ada jam, kalau di Jawa Tengah ternyata Jawa Tengah yang Wijaya Kusuma atau di Bogor juga ada istilah lainnya. Disebutnya PCP Dar.
sampai selesai sampai modern gitu. Oke. Jadi sistem kerja yang kemudian mengondisikan buruh bekerja lebih lama gitu. Dan kemudian jangan-jangan ini sistem kerjanya dibawa juga ke wilayah baru gitu. Jadi bahan baku dibawa, mesin dibawa, sistem kerjanya dibawa, serikatnya nggak dibawa. Jadi kan kalau misalkan katakan saja Cakung sebagai industri tertua gitu. Kan rata-rata serikat buruh berdiri serikat buruh. Kemudian mereka melakukan negosiasi, melakukan berunding. Berunding ini kan sebenarnya hak serikat dan kewajiban pengusaha. Jadi nggak boleh pengusaha menolak berunding karena itu kewajiban dia. Kalau kita merujuk kepada konvensi gitu. Nah, karena berunding itu adalah hak serikat, maka menghasilkan PKB, menghasilkan perbaikan-perbaikan. Tunjangan kehadiran ditambah, tunjangan transport ditambah. Nah, tiba-tiba pabriknya pindah. Artinya kemenangan buruhnya ditinggalkan juga. Jadi serikatnya ditinggalkan, terus kemenangan buruhnya ditinggalkan. Jadi perbaikan-perbaikan yang diperjuangkan habis-habisan ditinggalkan juga. Termasuk dampak lanjutannya adalah soal keanggotaan. Jadi kalau nyawanya serikat, kalau kita pakai ibarat nyawa gitu ya, nyawa serikat itu adalah anggota. Lah kalau tidak punya anggota mati serikat. Iya. Gitu. Jadi ya itulah sebenarnya. Dan itu rata-rata memang ditinggal begitu saja, itu serikatnya memang nggak ke bawah semua gitu ya. Ya maksudnya yang terjadi waktu itu ya. Waktu itu kalau lihat contoh-contoh ekstrim memang ditinggal kabur begitu saja gitu. Kalau saya sih memperhatikan makin ke sini kayaknya karena frame-nya narasinya menang, kemudian sekarang beberapa serikat ditawarin kan. Mau ikut pindah nggak? Gitu. Mau pindah nggak? Oh mau. Tapi saya biasanya negosiasinya seperti ini. Saya mau ikut pindah asal haknya sama dengan tempat asal. Di sini. Terus nanti nggak bisa kalau begitu. Nanti bersih tegang kan negosiasi kencang-kencang. Oke, haknya bisa berlaku seperti di pabrik sebelumnya, tapi berlaku 5 tahun. Gitu biasanya. Artinya serikat pun mau ke bawah itu harus negosiasi panjang ya. Negosiasi panjang. Dan itu pun tidak permanen, jadi temporer kan. Temporer. 5 tahun, hanya 5 tahun. Gitu. Boleh. Atau menyesuaikan sampai sama itu gajinya, bahkan nggak naik gitu. Kadang-kadang begitu. Misalkan kita menemukan di pabrik di Bogor, mereka menolak pindah. Kenapa menolak pindah? Karena sebenarnya ini skema juga kan. Kalau kita perhatikan secara kesama, kita mau pindah. Kalian mau ikut nggak? Boleh Pak, kita ikut asal upahnya sama dengan Bogor gitu. Terus manajemennya bilang, nggak bisa kalau sama dengan Bogor. Kalau mau menyesuaikan dengan sana, kan sebenarnya tujuannya jelas, mau merekrut tenaga kerja baru yang lebih murah gitu. Atau contoh lain adalah karena butuh, nanti sebenarnya penelitian itu kan memperlihatkan ada ciri khas, ada pola yang khas ketika pindah. Yang level manajer ke atas biasanya ikut pindah. Kan dia manajemennya ya. Jadi dia sebenarnya bukan soal haknya yang justru itu temuan kita memperlihatkan yang dipertahankan adalah sistem kerjanya. Jadi leader atau supervisor yang sudah punya pengalaman dengan buruh. Jadi misalkan supervisor di Tangerang, biasa berhadapan dengan buruh di Tangerang. Buruh di Tangerang kan cerewet-cerewet. Salah sedikit demo, mogok gitu. Dan supervisor udah biasa menghadapi itu, maka dipindahkan. Jadi setiap hari membentak udah biasa supervisor itu. Kemudian pindah ke wilayah baru, buruhnya baru, usianya muda, tenaganya segar, dibentak-bentak. Artinya gini dong Mas, kan tadi di awal disampaikan di perusahaan yang lama, yang era yang dibentuk pemerintah ya, yang kayak kawasan Berikat, kawasan Cakung misalnya contohnya dicontohkan tadi, itu kan sudah tuh, berarti kan ada nih perbandingannya seperti apa Mas? Apakah di kawasan yang lama itu lebih baik dengan kawasan yang baru atau sebaliknya hasil dari survei tersebut? Bisa nggak dilihat indikatornya gitu? Kalau temuan kita justru hasilnya mengerikan. Lebih buruk artinya lebih buruk. Yang di tempat baru? Di tempat baru situasinya lebih buruk. Jadi gambarannya adalah tadi struktur manajemennya manajemen lama, produknya masih produk lama, katakan saja Adidas.
katakan saja produk A. Produk A ini kan harganya tidak akan berubah. Jangan mentang-mentang bahwa produk A ini, katakan saja saya menyebut ini adalah Nike lah. Nike. Iya. Produk A ini karena dibikin di Brebes harganya lebih murah loh. Enggak begitu. Harganya tetap sama ya. Tetap sama harganya. Tapi biaya tenaga kerja lebih murah. Lebih murah. Nah, jadi produknya sama, bahan baku sama, struktur manajemen sama, cara kerja sama, buruhnya baru. Nah, kita menemukan bahwa dari perbandingannya level kekerasan di industri lama ada 3 level. Pertama, jadi satu buruh bisa mengalami 3 jenis kekerasan. Itu di industri lama. Industri lama maupun di industri baru sama. Oh, bentuk ya, bentuk kekerasannya ya. Jenis dan bentuk. Oh, jenis berlapis. Berlapis. Jadi ada kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kita membuat kategori 3 itu. Tiga kategori itu. Kekerasan lainnya, kekerasan fisik sama kekerasan verbal. Kekerasan fisik itu seperti dilempar bahan, ditendang, gitu. Terus didorong, terus kekerasan verbal dibentak, diancam. Kekerasan lainnya di dalamnya ada kekerasan seksual. Ekonomi juga kalau saya dengar tadi cerita ya, karena tidak dibayar kan, harus menyelesaikan target sampai dia. Jadi yang rumpun kekerasan lainnya memang banyak. Banyak. Jadi temuan kita adalah satu buruh di industri lama bisa mengalami 3 jenis kekerasan sekaligus 3 bentuk kekerasan. Satu buruh, jadi tubuh buruhnya bisa dibagi-bagi. Kemudian buruh perempuan, karena kebetulan industri garmen dan sepatu di Indonesia kebanyakan perempuan gitu, maka otomatis korbannya adalah perempuan. Yang kedua, perbandingan antara jenis dan bentuk kekerasan di industri lama dengan di industri baru, ternyata di industri baru lebih tinggi kekerasannya. Lebih tinggi jenis dan bentuknya juga. Lebih tinggi. Kuantitasnya juga lebih tinggi. Jadi perbandingannya adalah kalau di industri lama itu 43%, maka di industri baru itu 57%. Jadi lebih tinggi. Kenapa ini bisa lebih tinggi? Nah, berarti jawabannya bagaimana kekerasan itu berlangsung gitu. Nah, rata-rata kekerasan, temuan kita adalah kekerasan ini sifatnya struktural. Ada hubungannya dengan target. Betul. Jadi bukan soal trauma, bukan soal hubungan individual gitu. Karena dia laki-laki maka dia jahat, nggak gitu juga. Karena yang kita temukan beberapa supervisornya adalah perempuan. Jadi inilah sifatnya struktural, punya hubungan dengan target, punya hubungan dengan jam kerja, jadi punya hubungan dengan hubungan industrial, sifatnya struktural. Kuncinya adalah di target kerja, jadi target kerja harus kualitasnya harus lebih bagus. Jadi bayangannya seperti ini, kalau di industri lama menghasilkan 200 pasang sepatu sehari, maka di industri baru nggak mungkin menghasilkan 50. Jadi misalkan di Tangerang, berapa buruh sepatu menghasilkan per hari? 200 pasang. 200. Nah, misalkan di Brebes, berapa pasang sepatu menghasilkannya? Nggak mungkin 200. Pasti di bawah. Nggak mungkin 50, minimal setara. Oh. Minimal sama gitu. Jadi pemicu paling besar targetnya. Jadi targetnya kalau disebutnya lingkaran kekerasan. Lingkaran kekerasan ini kan akhirnya bisa ke rumah tangga kan, karena yang di rantai yang paling bawah dalam sistem produksi itu kan helper. Iya. Helper ini nanti dia dibentak oleh operatornya. Operatornya dibentak oleh leadernya. Leadernya dibentak oleh supervisornya. Supervisor dibentak oleh chiefnya. Chiefnya sampai yang paling atas. Relasi kuasa kan? Relasi kuasa. Jadi siapa yang paling atas tuh bawahnya banyak banget yang jadi korban. Nah, yang jadi korban kan helper. Dia tidak bisa membentak, larinya ke rumah. Iya. Di rumah ketemu anaknya, mah, saya pengen ngerjain PR, dibentak lagi. Betul. Itu mata rantai yang nggak perpisahkan. Nggak bisa. Nanti anaknya kan dibentak sama emaknya, nggak ngerjain PR. Dia kabur keluar, ketemu temennya, ngebentak lagi sama temennya. Akhirnya melingkar-lingkar. Tapi problemnya adalah di soal tempat kerja. Di tempat kerja ini, terutama di lini produksi. Iya. Jadi di line produksi ini, sumber kekerasannya ada di sana. Kita menemukan bahwa sumber kekerasannya
rata-rata kekerasan yang kita temukan itu pada saat jam kerja. Itu yang memperlihatkan kenapa kok target, ya memang karena hampir 90 kekerasan dan pelecehan itu terjadi pada saat jam kerja. Gitu. Memang kita juga menemukan misalkan jenis kekerasan pada saat melamar kerja, ada juga itu gitu. Dan itu juga penting gitu diperhatikan. Pada saat melamar kerja, pada saat bekerja, pada saat keluar dari tempat kerja. Dan semua 3 titik itu, di titik melamar kerja, di tempat kerja, kemudian keluar dari tempat kerja mengalami lingkaran kekerasan. Nah, sehingga kita menemukan, tapi yang paling dominan adalah pada saat area jam kerja, di area kerja pada saat jam kerja gitu. Jadi itu sangat tinggi karena urusannya dengan target. Targetnya naik terus. Misalkan gini, kenapa kan berarti kan pertanyaannya begini, kenapa targetnya naik terus? Karena ada perubahan dalam sistem produksi internasional. Gini, kalau tahun 2000-an kan jenis pakaian itu tergantung musim. Musim bola, musim semi, musim salju gitu. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk wilayah Asia yang khatulistiwa cuma 2 musimnya. 2 musim kawin sama musim duren. Tapi karena memang ya musim hujan sama musim kemarau di wilayah khatulistiwa kan. Tapi karena wilayahnya Eropa dan Amerika, maka pakaian berdasarkan 4 musim. Nah, sekarang pakaian tidak hanya soal musim. Ada soal ketergantungan pada gaya. Tren ya. Tren, disebutnya fast fashion. Fast fashion ya. Fast fashion. Jadi kalau kita menemukan, beberapa kali kita wawancara susah sekali menetapkan berapa target per hari. Mereka jawabannya berubah-ubah. Pasti jawabannya berubah-ubah. Tergantung pemesanan. Tergantung pemesanan. Nah, maksudnya berubah-ubah itu naik terus. Iya. Naik terus. Misalkan salah satu produk yang paling tersohor di dunia, bukan hanya Indonesia, Missguided. Missguided itu tas sosialita. Dalam sebulan itu 600 desain. Artinya ya dia boleh gaya lah si sosialitanya. Tapi kan buruhnya yang bekerja. Betul. Jadi harus mengerjakan. Jadi karena ini fast fashion, jenisnya berubah-ubah, dan itu bikin pusing ke buruh. Susah ini mas, kalau bikin sebenarnya memperlihatkan jenis pekerjaan ini. Bagaimana sekarang bekerja? Wah, sekarang ada desain baru lagi, setiap bulan ganti. Emang iya gitu. Satu order tuh berapa PO ya, berapa harus selesai, modelnya harus selesai. Yang dan nggak banyak ya biasanya kuantitasnya. Iya, sedikit-sedikit itu yang mungkin juga mereka target nggak bisa ya karena tadi sedikit ganti kan sulit itu. Sebenarnya berbahaya juga fast fashion ini. Kalau menurut saya loh ya, menurut kita kalau menurut Lips, fast fashion ini kan tren. Iya. Tren yang berubah-ubah. Kalau pemerintah tidak mengetahui sistem kerja ini, mereka tidak bisa membedakan antara pekerjaan sementara sama tetap. Ya. Misalkan kita menemukan di Sukabumi misalkan, kan kontraknya per bulan. Pakaian. Jadi mereka bikin kaos, bikin dress, apa. Saya dikontak per bulan. Apa alasannya dikontak per bulan? Karena desainnya berubah-ubah. Iya. Kenapa alasan desain berubah-ubah bisa dijadikan? Kan dalam undang-undang begitu. Kalau uji coba produk baru, jadi salah satu syarat buruh kontrak kan gitu. Iya. Kalau dia produk baru, maka boleh buruh kontrak. kontrak. Nah, sekarang produknya berubah-ubah per bulan. Jadi baru terus. Jadi kontrak terus. Jadi punya alasan gitu. Betul. Jadi kalau di snakernya pemerintahnya nggak tahu tentang fast fashion memang begitu, nggak bisa dijadikan alasan. Padahal kerjanya kan sama, jahit terus, jahit terus, kan? Iya. Yang baru apanya? Kan bukan habis jahit terus pindah jadi nyangkul kan enggak? Iya. Makanya artinya sebenarnya kerjanya sama, enggak baru. Kita bisa membayangkan begini. Jadi sekali waktu teman-teman Lips di luar konteks penelitian ini mengumpulkan nama-nama di snaker. Bukan nama orang. Misalkan kan beda-beda. Kalau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada juga Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi. Nah, nama-nama itu mencerminkan fungsinya. Jadi seberapa luas pengetahuan dia untuk menangani ketenaga kerjaan. Sangat disayangkan, misalkan kan perusahaan-perusahaan yang dihadapi oleh Dinas-Dinas Tenaga Kerja itu bukan perusahaan-perusahaan kecil. Iya. Misalkan kita sebut saja namanya misalkan PT Eagle Nice.
Iya. PT Eagle Nice itu dia perusahaan raksasa internasional, pusatnya di Hong Kong. Iya. Terus kemudian dia perusahaan raksasa negosiasi dengan Disnaker Serang, kebayang nggak? Atau PT Samsung gitu di Bekasi yang punya pengalaman untuk berhadapan dengan Fahmi Idris dulu tahun berapa? Zaman tahun 98. Tiba-tiba harus negosiasi dengan Disnakernya. Jadi pengetahuan, ya memang ada problem soal kapasitas Disnakernya juga. Ya balik lagi ke penelitian lah. Iya. Ya balik lagi. Temuannya kurang lebih satu, tadi kita menemukan bahwa kekerasannya meningkat. Yang kedua, kekerasannya sendiri bersifat struktural. Jadi penyelesaiannya harus struktural gitu, penyelesaiannya struktural. Terus temuan kita selanjutnya bahwa memang kita juga akhirnya memperhatikan kampanye memasukkan klausul PKB, memasukkan GBV dalam PKB, termasuk memasang pelang-pelang. Gitu. Spanduk-spanduk ya. Spanduk-spanduk. Kita anggap itu nggak efektif. Temuan kita, temuan kita nggak efektif. Dari 12 perusahaan, 7 diantaranya ada PKB. Di dalam PKB-nya disebutkan tentang klausul larangan melakukan kekerasan. Ada tentang GBV. Nah, dari kajian kita, dari seluruh klausul itu tidak memadai. Karena tidak detail mengatur ya, sanksinya mungkin nggak jelas. Karena ternyata PKB itu catatan pertama kita ada prinsip yang dilanggar, prinsip dasar yang sangat dilanggar, menjaga rahasia narasumber. Misalkan, kan gini, bagaimana kita bisa membayangkan korban kekerasan? Karena dalam PKB itu rata-rata mekanismenya lapor ke atasan. Sementara kekerasan kan dilakukan oleh atasannya. Iya. Jadi bagaimana ceritanya dia adalah korban kekerasan melapor kepada pelakunya. Iya. Gitu. Makanya kita sebut nggak efektif. Selain memang yang harus kita pikirkan adalah bahwa PKB ini pertama copy paste dari ada bahkan kita menemukan ada 1-2 pabrik persis sama. Persis. Jadi kayaknya karena memang dia satu induk perusahaan, PKB-nya begini. Mungkin berunding bersama juga kali ya. Ya mungkin juga sih, kita juga. Jadi PKB-nya adalah A, ternyata pas di PKB ini aku persis sama ini. Udah itu kita lupakan. PKB-nya seperti itu. Ada juga yang ngambil dari klausul internasional gitu. Jadi ada kan kita di rata-rata kode etik bisnis menyebutkan soal larangan kekerasan. Jadi ada sekitar COC-nya itu kan mereknya banyak. Ada The North Face, ada Nike, Adidas, Under Armour, terus jadi biasanya brand menyebut kita ramah perempuan gitu. Kita bahwa produk kita dibikin tanpa melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan kode etik bisnis biasanya begitu. Kemudian kode etik bisnis itu di salah satu bahwa setiap perusahaan supplier wajib menghormati kode etik ini. Gitu. Jadi si pemilik merek kemudian memastikan suppliernya memang melarang kekerasan terhadap buruh perempuan, termasuk penghargaan terhadap serikat buruh, hak berunding dan lain-lain. Tapi sayangnya begini, dari seluruh merek ada sekitar 20 merek yang kita. Jadi dari 12 pabrik itu ada 12 merek. 20 merek. 20 merek raksasa semuanya. Dari seluruh merek ini semuanya punya kode etik. Kode etiknya menyatakan bahwa produk kami tidak merendahkan perempuan, tapi bagaimana bisa kode etik itu dibaca oleh buruh kalau dalam bahasa Inggris? Dan hanya tersedia di website. Jadi kalaupun ada sih beberapa misalkan dua merek yang mencantumkan kode etiknya di pabrik, hurufnya kecil-kecil, nggak kebaca. Gitu. Nah itu satu kode etik, yang kedua kemudian soal PKB, di PKB ada klausul itu tidak cukup karena definisinya nggak cukup. Kemudian prinsip yang paling awal adalah prinsip dasar bahwa ketika korban kekerasan kan punya sifat rahasia, betul, sifat rehabilitasi. Jadi nggak ada prinsip itu, dilanggar itunya. Karena dilanggar maka
Bahkan secara teknis pun di klausul PKB-nya tidak ada mekanisme pengaduan. Mekanisme pengaduannya nggak ada, Nggak ya. ada. Sanksinya juga mungkin nggak jelas. Sanksinya Jadi cuma dicantumkan saja gitu cantumkan ya. saja. Cuma nyantol karena ngambil dari tadi COC-nya. COC-nya. Tetapi pada prinsipnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak detail sehingga tidak bagaimana cara mengimplementasinya nggak bisa gitu ya. Hanya mencantumkan ya, berarti ini saja. Catatan juga nih Mas buat kami nih dari DPP, artinya nanti juga untuk membuat PKB-nya itu harus jelas gitu kalau membuat kebijakan itu gitu. Artinya biar PKB itu kan nanti akan menjadi payung hukum anggota, terus implementasinya biar bisa dijalankan lah gitu loh. Bisa dijalankan dengan tegas gitu loh. Iya, memang benar, karena saya juga memperhatikan begini, isu tentang PKB ini kalau dari riset kita rata-rata kan pertanyaan yang kita ajukan kepada buruh adalah apakah kamu tahu tentang PKB yang memuat tentang kekerasan? Jawabannya tidak. Artinya kemudian kita menyimpulkan PKB ini dibikin tanpa melibatkan anggota. Jadi kalau secara salah satu rekomendasi kita dari penelitian ini justru perlunya penguatan terhadap anggota buruh perempuan atau non anggota di level lini produksi. Kenapa jadi penting? Pertama karena kekerasan itu terjadi di line produksi dan perempuan punya mekanisme sendiri untuk mengatasi persoalan. Mekanisme-mekanisme yang susah dimengerti oleh laki-laki. Laki-laki kan frontal sih katanya. Benar nggak itu? Iya. Iya. Menarik banget sih yang disampaikan oleh Mas Iip ya. Jadi banyak banget yang saya bisa catat dan bisa peroleh. Mungkin nanti bisa saya juga nanti gunakan lah ya kepada anggota kami gitu ya di pabrik-pabrik ya. Terutama memang anggota kami kan banyak perempuan ya. Nah, dari berapa yang banyak temuan-temuan tadi termasuk jenis kekerasan, bentuknya, bahkan satu orang tuh bisa 3 atau lebih kekerasan dialami. Kemudian tadi juga menemukan yang sangat menjadi ini penting banget ya, PKB yang memang tidak jelas sehingga tidak bisa implemented gitu ya, seperti itu. Nah, kira-kira nih rekomendasinya apa sih Mas? Supaya hasil riset tadi bisa benar-benar berguna ya kan? Sangat berguna lah, saya pikir sangat berguna, tapi rekomendasinya apa nih dari kalau ada rekomendasi metodologi ya, tapi rekomendasi metodologi sih tidak dicantumkan dalam hasil riset. Saya sih sangat berambisi atau sangat ingin gitu, riset ini dibaca oleh teman-teman gitu. Jadi memang harus dicari caranya agar ini benar-benar dibaca. Mereka, oh ternyata yang mengalami kekerasan tuh bukan cuma saya, oh ada teman saya di mana juga punya problem yang sama. Jadi tidak merasa sendiri. Jadi buruh di pojok Cakung dengan buruh di pojok Grobogan itu, wah ternyata kok sama gitu. Kasusnya. Ayo kita bareng-bareng. Menurut saya itu yang lebih penting, bagaimana saya memikirkan itu gimana caranya. Mungkin nanti SPN bisa memikirkannya. Publis ya ini ya berarti ya. Publish yang lebih ya harus lebih sederhana disampaikannya, jangan terlalu rumit. Karena maksudnya tidak menganggap bodoh ke teman-teman buruh, tapi soal waktu, waktu membacanya lebih pendek. Terus yang kedua rekomendasinya. Rekomendasi pertama saya berangkatnya dari kritik terhadap klausul PKB tentang GBV. Bahwa kegagalan merumuskan GBV dalam PKB itu karena tidak ada payung hukumnya. Jadi karena dalam undang-undang selama ini PKB itu merujuk kepada undang-undang tenaga kerja. Kalau enggak merujuknya kepada kitab undang-undang hukum pidana ke KUHP. Jadi kekerasan itu kadang-kadang dianggap sebagai tindakan yang sifatnya kasar. Jadi misalkan salah satu pertanyaan kita ke pengurus serikat buruh, dan ini menurut saya sama di mana-mana. Apakah ada laporan tentang kekerasan? Jawabannya pasti tidak ada. Atau jawabannya tidak ada yang lapor sih gitu. Bagaimana kalau terjadi kekerasan? Ya salah satu jawaban menurut saya mengagetkan, yang disebut kekerasan itu kalau sudah keterlaluan. Apa yang dimaksud dengan keterlaluan? Kalau dia menampar, melempar, menendang gitu, sebutnya keterlaluan. Yang artinya
pengurus serikat buruh memaknai kekerasan dan pelecehan sifatnya fisik gitu. Jadi tidak ada urusan sama verbal, urusannya dengan tubuh manusia yang harus dihargai, pikiran manusia yang harus dihargai. Jadi karena merujuknya ke kitab undang-undang hukum pidana, maka tidak cukup memaknainya. Terus seringkali diartikan kekerasan itu perkelahian, perkelahian sesama buruh. Jadi kalau dilempar bahan gimana? Misalkan kita tanya seperti itu. Nah, ini sebenarnya lucu, agak lucunya, lucu sedikit ngeri gitu. Sulit membedakan antara apakah dia pemain debus ataukah dia sedang bekerja gitu. Gimana coba? Mbak pikirkan begini. Kalau di garmen kita harus kuat mental. Lah kita bukan mentalis kan? Kita bukan mentalis, bukan ahli debus gitu. Ya bekerja sebagai manusia, punya hak, punya martabat gitu. Ya tidak boleh disebut kan seringkali istilah ini terkenal sekali di anak muda, sekia. Brengsek. Oh. Jadi bahasa Korea untuk memaki gitu. Sekia, brengsek, anjing kau gitu. Atau fuck you gitu. Dianggap di garmen harus kuat mental kita, Mas. Kuat mental. Emang kita mau debus gitu. Kita bukan mentalis gitu. Nah, maksudnya saking buruknya kerja-kerja budaya kerja. Budaya kerjanya sangat buruk, dianggap sebagai bagian dari pekerjaan. Jadi kekerasan dianggap sebagai bagian dari pekerjaan, gimana coba itu? Gak masuk akal menurut saya. Nah, karena itu kita tidak ada payung hukum yang lebih besar, maka beruntung sekali menurut saya SPN punya penelitian ini. Karena dengan penelitian ini, SPN bisa ngomong, kilo itu harus diratifikasi. Iya. Karena misalkan, ngeri loh, saya maksudnya, ya bentar lagi, barangkali adik saya, anak saya, masuk kerja dalam situasi yang tidak aman. Kalau bahasa lainnya ada disebutnya, seksual, jadi sifatnya, sexual abuse atau pelecehan seksual pada saat bekerja. Orang melamar kerja, kemudian si pewawancaranya bilang begini, kamu mau kerja di sini? Kalau mau, nanti ketemu malam ya. Gimana coba caranya begitu? Dan bagaimana itu terjadi kepada kita, ke keluarga kita gitu. Dan itu terjadi banyak. Banyak. Atau pada saat dia bekerja, hubungan kerjanya kontrak atau dia harian lepas. Harian lepas itu kalau dulu aneh sekali, kalau sekarang lumrah sekali. Kamu kerja sebagai apa? Sebagai borongan, packing, dan saya harian lepas gitu. Kemudian ini juga ada sisi menariknya. Ada sisi menariknya karena mencerminkan bagaimana perempuan melawan. Kalau ingin diperpanjang kontrak, maka terus sesama buruh tahu gitu caranya gitu. Bisa ketemuin di rumah gitu, dipacarin, eksploitasi seksual. Dan ini mengerikan situasi ini. Jadi sebelum kerja, pada saat jam kerja yang tadi 3 lapis kekerasan, terus pasca kerja, setelah bekerja, sehingga payung hukumnya ya kilo ya. Jadi dia memayungi dari mulai awal sampai orang bekerja sampai pulang ya. Jadi memang berarti kilo ini memang sangat cocok ya kalau Indonesia harus meratifikasi, karena memang di situ memayungi kekerasan berbasis gender di dunia kerja, bukan hanya di tempat kerja. Ya, jadi dunia kerja ini memang yang disampaikan Mas Iip tadi, memang saya juga banyak mendengar gitu ya, hal-hal seperti itu terjadi gitu. Dan tawaran-tawaran tadi itu kayak menjadi bagian sesuatu yang dari biasa akhirnya. Menjadi yang biasa gitu. Terus di mana aspek menariknya? Ternyata kenapa itu jadi lumrah di buruh? Jadi lumrah di buruh perempuan. Karena ternyata buruh perempuan itu punya mekanisme sendiri. Dia misalkan yang menurut saya metodologi ini, metode berkumpulnya buruh perempuan beda dengan laki-laki. Bertemu sebentar efektif. Sebentar tapi sering kalau perempuan, beda dengan laki-laki. Buruh perempuan punya mekanisme untuk mempertahankan dirinya. Ketika dia mengalami kekerasan atau pelecehan, kadang-kadang dia tidak frontal. Jadi kalau dari 10 orang, cuma 1 orang yang melapor ke serikat buruh. Sisanya itu diam. Diamnya itu bukan tidak melakukan apa-apa, tapi dia cerita ke teman-temannya. Dan diam-diam, orang yang melakukan pelecehan seksual itu dieksklusi. Nggak ditanya. Jadi
terkenal akhirnya dia jahat. Dia jahat. Ya itu jadi kampanye ya. Jadi kampanye. Jadi black campaign ya terhadap si pelakunya Ah. tadi, tapi memang tanpa dia tadi takut ya, karena kan kalau melawan kan mungkin nanti saya nggak diperpanjang lagi, nanti saya nggak dikasih lembur misalnya ya Mas, itu terjadi ya. Dan mungkin itu kayaknya solusi yang paling tepat ya buat perempuan ya untuk melawan itu. Iya, makanya saya memikirkan, menurut saya harus dipikirkan bersama-sama bahwa ini adalah metodenya perempuan, tidak boleh diubah lagi gitu. Jangan di otak-atik, kalau mau diteguhkan. Kan mereka berkumpulnya bukan di hotel ke hotel, bukan dari wisma ke wisma, tapi berkumpul di kontrakan, di tempat minum, di tempat makan bakso gitu. Jadi pertemuan-pertemuan yang sifatnya naluriah dan alamiah. Jadi anggapan kalau perempuan ngumpul ngerumpi itu enggak juga ya? Rumpiannya bahaya. Rumpiannya bahaya sebenarnya. Iya. Karena kalau nggak rumpian, ini supervisor ini jahat gitu. Iya. Jadi dia tahu gimana caranya. Itu perempuan pasti tahu gitu, tahu tekniknya. Yang kedua, rekomendasi yang tadi kepada serikat buruh, kapasitas serikat buruhnya. Karena apakah buruh perempuan melapor tentang kejadian kekerasannya? Mereka melapor. Ada yang melapor, ada yang tidak. Tapi karena kapasitas serikat buruhnya lemah, jadi serikat buruh masih normatif, sementara pengetahuan, kalau mohon maaf harus dikatakan begini, anggotanya lebih pintar daripada pengurusnya, maaf ya. Gimana coba caranya? Sekarang anak-anak muda loh, anak-anak muda yang ya kita bisa tanyalah ke adik-adik kita, pengetahuannya lebih luas daripada kita. Kita untuk dapat pengetahuan harus baca buku. Mereka tuh tinggal buka aja, review film apa, thread, ya udah tahu isinya. Itu jadi bahan obrolan. Dan kita yang generasi mesin tik itu ya kalau jadi pengurus jadi bodoh kita jadinya. Mereka tahu ya kasarnya begitu, anggotanya lebih pintar daripada pengurusnya. Jadi pengurusnya harus naikin kapasitasnya. Dan di anggota buruh yang muda-muda ini, isu perempuan itu udah biasa. Mereka lebih terbuka tentang ya pengetahuan pengetahuan tentang hak perempuan lebih tahu. Terus pengetahuan tentang teknologi, bacaannya lebih luas gitu. Yang ketiga rekomendasi kita adalah kan gini, buruh, saya masih ingat lihat spanduk di Jawa Tengah di bandara. Daerah ini upahnya segini. Disebut di bandara pakai baligo besar segede gini. Di bandara Bapak disebutkan upahnya segini. Terus kalau di media massa gitu kelihatan bahwa Jawa Tengah siap menerima investor, tenaga kerja kita terampil. Gitu. Logikanya harus dibalik. Kalau Pemda bersedia menyediakan tenaga kerjanya untuk investor, untuk pabrik, maka mereka juga harus bertanggung jawab dengan kondisi kerjanya. Harus dibikin peraturan. Regulasi untuk perlindungan pekerja ya. Iya, karena di daerah ada P2TPA. P2TPA itu harus difungsikan, jadi bukan hanya urusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja gitu. Gitulah menurut saya ada tiga hal itu. Jadi pertama konvensi ILO harus diratifikasi, yang kedua soal kapasitas serikat buruhnya dinaikin, ini PR kita bersama. Yang ketiga ya gimana caranya Pemda-Pemda ini dia punya rasa aware, punya keprihatinan bahwa dia bukan cuma setor tenaga kerja gitu, tapi dia juga harus memastikan buruhnya itu tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pabrik. Begitu Mbak, lebih. Oke Mas, terima kasih kalau saya boleh menyederhanakan tadi dari apa yang menjadi obrolan kita ya dari beberapa menit yang lalu, bahwa riset yang dilakukan ini dengan menggunakan metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian temuannya itu sangat luar biasa. Ada menemukan jenis-jenis dan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan itu gak hanya satu, tetapi berlapis. Ya. Tetapi perempuan juga punya cara. Tadi gimana dia nggak melawan hanya untuk mempertahankan diri, tapi bagaimana dia membentuk sebuah kelompok kecil yang mana dia juga berkampanye sebetulnya untuk melakukan perlawanan itu. Nah, dari temuannya itu juga ada juga temuan tadi yang sangat saya kaget,
kenapa justru malah di tempat yang lama dan tempat baru malah cenderung lebih meningkat. Iya. Ya, karena tadi disampaikan oleh Mas Iip karena struktural ya. Struktural tadi sangat luar biasa ya. Jadi yang dari tempat lama dibawa ke tempat baru masih dengan model yang sama. Bersama ya. Model yang sama. Dengan orang yang dihadapin beda. Jadi itu semakin sangat makin sangat, garang gitu. Iya, sangat tinggi sekali ya. Jadi temuan itu kemudian tadi 100 dari 57 ya yang lama. Ya. Kemudian yang baru. Yang 43 yang lama. Itu kan sangat tinggi ya. Kemudian dari 12 perusahaan itu ada 20 brand tadi, itu 141 responden. Ini luar biasa. Luar biasa Mas Iip ya. Dan ada rekomendasi juga pada serikat. Terima kasih rekomendasinya buat serikat bagaimana Enggak buat kita kok, bukan SPN kita juga. Iya, tapi setidaknya buat SPN ini menjadi penting rekomendasi ini karena kita juga kan ikut ya, ikut ada di dalam riset tersebut gitu. Jadi untuk peningkatan kapasitas serikat pekerja, karena tadi perbandingannya menurut Mas Iip tadi generasi milenial sama generasi tahun 80-an. 80-an ya. Jadi udah beda. Jadi peningkatan kapasitas dan juga bagaimana memperhatikan tentang PKB harus jelas, harus bisa diimplementasikan gitu ya. Ada pokoknya PKB itu harus detail lah ya. Jadi tidak asal dicantumkan tapi nggak bisa dilaksanakan. Kemudian SPN juga sangat sependapat sekali bahwa rekomendasinya adalah ratifikasi konvensi ILO karena SPN juga bersama-sama dengan serikat lain, pekerja lain, bersama dengan industri all itu juga bagaimana mendorong ratifikasi konvensi ILO 190 ini karena ini memang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja ini menjadi sangat penting sehingga kondisi kerja itu tercipta dengan baik dan aman gitu kan buat para pekerja. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu kepada Pemda bagaimana ada perda atau pergub, jadi membuat regulasi lah ya. Bagaimana ketika dia membuka sebesar-besarnya kesempatan untuk investasi di daerahnya ya harus juga bagaimana diimbangi dengan regulasi yang ada perlindungan terhadap perempuan. Betul seperti itu Mas? Betul. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sore hari ini sudah berbagi banyak informasi dan pengalaman buat saya tentunya. Ya, sama-sama. Ini sangat saya juga senang. sangat bagus sekali. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Boleh. Mungkin dengan tema yang sama tapi dengan isu yang agak berbeda, ya kan? Boleh. Masih ngopit. Bisa lagi ngopit lagi bersama dengan DPP Serikat Pekerja Nasional. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.